Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan. Nah, kemudian berikutnya, kalau di kitab yang lain, ini kitab yang lain. Nah, kalau kitab yang lain ini sahih semuanya. Terkait masalah pesan-pesan kematian yang disampaikan oleh beberapa ulama-ulama kita. Di antaranya contoh perkataan pertama adalah qala al-Imam Syafi'i. Sekarang perkataan Imam Syafi'i, imam yang menjadi panutan dalam madhabnya yaitu madhab Syafi'iyah. Dia berkata di dalam kitabnya, dia mengatakan di dalam perkataannya, waman nazalat bi syahatihi al-manaya. Dia mengatakan seperti itu. Barang siapa yang dihampiri di pelataran rumahnya dengan kematian. Kata beliau, barang siapa pelataran rumahnya dihampiri oleh kematian, fala ardun taqihi wala samaun. Maka sungguh tidak ada yang bisa melindungi baik yang ada di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sudah datang kematian di rumah Anda, maka tidak ada satupun yang bisa melindungi Anda semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian berikutnya perkataan Imam Syafi'i, wal ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Kata beliau, bumi Allah itu luas. Walakin idzan nazala al-qadha, akan tetapi tatkala hadir datang kematian, daqa al-fadha'u, maka menjadi sempit ruangannya. Maksudnya maune menungsa ki urip nang alam dunia ki ketone luas, tapi begitu dia meninggal nanti akan menjadi sesuatu yang sempit karena dia hanya melihat satu lubang liang lahat yang hendak kemudian menanam jenazahnya. Maksudnya seperti itu ki perkataan Imam Syafi'i. Dan berikutnya, dangil ayam, biarkan hari-hari itu berkhianat kullahinna, pada tiap-tiap waktu. Biarkan hari-hari itu berkhianat pada tiap-tiap waktu. Maksudnya adalah hari-hari dunia manusia itu sering kemudian diingkari dan dipungkiri oleh manusia dengan banyak kelalaian, banyak kealpaan, banyak kemalasan, banyak kemudian keteledoran, banyak segala perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Seakan-akan manusia terhadap permasalahan hari-hari yang telah terlewatkan, dia menunggu-nunggu hari-hari itu, tetapi kemudian kematian juga menunggu-nunggu kapan hari itu tiba, sehingga kemudian manusia tatkala hari kematian itu kemudian datang, manusia mengkhianati hari-hari itu. Mengkhianati maksudnya adalah menyesal terhadap hari-hari yang telah lalu. Aduh, ternyata kemudian usiaku dulu tidak pernah aku gunakan untuk sesuatu yang berguna. Ternyata masa-masa yang telah berlalu aku belum banyak melakukan amalan soleh. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, fama yughni 'anil mauta ad-dawa'u, tidak ada satupun obat yang ada di dunia, sekalipun mujarab sekalipun, yang bisa mengobati kematian. Sampai tatkala kemudian datang sakaratul maut, kemudian hadirkan semua dokter yang ada di belahan dunia ini untuk mengatasi penyakit sakaratul maut, maka sungguh tidak akan pernah mampu. Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian perkataan yang lain, perkataan yaitu Abu Darda. Qala Abu Darda, masakinu mautahhadan yabkuna ala mayyitin al-yawma. Kalimatnya seperti itu singkat. Masakinu mautahhadan yabkuna ala mayyitin al-yawma. Kata beliau Abu Darda, menjadi miskin orang yang mati itu. Maksudnya miskin nang kene, orang begitu dia meninggal, maka segala sesuatunya menjadi miskin. Harta bendanya telah ditinggalkan, tidak mungkin ia bawa pulang. Amalannya sekalipun kemudian dulu diandalkan, ternyata masih menganggap itu sedikit dan miskin. Miskin amalan soleh. Kalaupun seandainya kemudian dia memiliki kenikmatan-kenikmatan yang hidup, begitu kemudian datang kematian, maka nikmat itu kemudian berubah. Apalagi kemudian hal itu menjadi azab di dalam neraka. Naudzubillah. Makanya kemudian Abu Darda mengatakan, miskin orang yang mati itu, yaitu orang yang mati ghadan pada hari esok. Miskin orang yang mati pada hari esok. La hasid
Yaitu yabkuna, di mana mereka kemudian menangisi atas mayit-mayit pada hari ini. Maksudnya sampean nek dengan wong mati sehingga kemudian dikubur, sampean kemudian menangis, maka harusnya menjadi miskin. Miskin yang kene merasa kurang amal soleh, merasa miskin dengan segala amalan-amalan yang telah kita lakukan, merasa kemudian kurang terhadap bekal yang kemudian kita harus kumpulkan. Itu seperti itu. Dan berikutnya, sementara berkata yaitu Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, lau fariqun dzikral mauti qalbi, lau faraqa dzikral mauti qalbi, la khasyitu ayyufsida ala qalbi. Kata beliau Sa'id bin Jubair, kalau seandainya hatiku berpisah dari mengingat kepada kematian, aku khawatir jika kemudian hal itu nanti akan menjadikan merusak keadaan hatiku. Karena sungguhnya hati manusia menjadi rusak karena permasalahan lupanya kepada kematian. Lupanya kematian ditandai dengan banyaknya kemudian kelalaian dan dosa-dosa. Banyaknya kelalaian dan dosa-dosa kemudian banyak diminati karena kemudian banyaknya kecintaan terhadap dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Menurut perkataan Sa'id bin Jubair. Dan berkata yang lain. Qala al-Mutarif as-Sihir. Sekarang berkata al-Mutarif bin Sihir. Inna hadzal mauta. Sungguhnya kematian ini qad afsada ala ahli nangim. Sungguh kematian ini telah membinasakan orang yang memiliki nikmat di dunia. Kita tahu yang namanya kemudian nikmat terputus tatkala kemudian manusia itu mati. Semua nikmat kemudian terputus. Namun maka sungguh orang yang ahli nikmat di dunia tatkala kemudian melihat kematian akan kemudian menganggap nikmat-nikmat itu adalah sesuatu yang sepele. Lantas kemudian kata beliau, wadlubu, maka carilah nangima, yaitu kenikmatan la mauta fih, yang tidak ada kematian di dalamnya. Nikmat-nikmat yang ada di dalam kehidupan dunia, jika kemudian kita melihat kematian, nikmat itu seolah-olah menunjukkan bahwa semuanya akan sirna. Makanya carilah kenikmatan yang kekal, tidak ada kematian di dalamnya. Maksudnya di sini adalah yaitu kenikmatan apabila orang meninggal dalam keadaan membawa keimanan tauhid kepada Allah, tentunya dia mengawali hidup baru dengan kenikmatan yang abadi. Maksudnya seperti itu perkataan yaitu dari Mutarif as-Sihir. Dan berikutnya berkata yaitu Roja bin Haywa, berkata Roja bin Haywa, ma aksara abdun dzikral mauti illa taraqal fariha wal hasada. Tidaklah kebanyakan hamba Allah yang banyak mengingat kematian kecuali dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dan kemudian sifat hasad yang ada di dalam hatinya. Menurut kemudian Raja bin Haywa, tidaklah hamba Allah yang banyak mengingat kematian kecuali dia akan meninggalkan kesenangan-kesenangan dan juga kemudian hasad di dalam hatinya. Dan berikutnya yang terakhir itu perkataan Malik bin Dinar. Sekarang perkataan Malik bin Dinar. Ngajaban itu menakjubkan. Liman untuk siapa saja. Ya lama dia mengetahui annal mauta, sungguhnya kematian itu adalah tempat kembalinya. Kata beliau, menakjubkan untuk siapapun yang mengetahui bahwasanya kematian itu adalah tempat kembalinya. Wal qabru, dan kemudian kuburan itu tempat tinggalnya. Lantas bagaimana mungkin orang akan tenang, yaitu di dalam kedua matanya, tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Kata beliau Malik bin Dinar, sungguh menakjubkan. Orang yang mengetahui kematian adalah tempat kembalinya, kuburan adalah tempat tinggalnya, bagaimana mungkin dia merasa tenang di dalam kedua matanya, hidup di dalam kehidupan dunia. Maksudnya, wong tone santai-santai teman di dalam kehidupan dunia, dia tidak pernah berpikir terhadap permasalahan akhirat, dia tidak pernah berpikir terhadap segala suatu bekal yang nanti kemudian akan dibawa menuju kepada kematian. Harusnya orang yang banyak mengingat kepada kematian, tentunya dia akan merasa tidak tenang selama kemudian dia belum berpulang kembali kepada Allah, membawa keimanan dan banyak amal soleh. Maksudnya seperti itu. Wa kaifa yutibu fiha.
Lantas bagaimana mungkin kemudian memperindah? Bagaimana mungkin manusia itu memperindah kehidupannya di dalam kehidupan dunia jika kemudian ada kematian dan jika kemudian kuburan itu adalah sebagai tempat tinggal? Summa yabki, kemudian beliau Malik bin Dinar dia menangis. Makanya dulu pernah kami sampaikan ada seorang raja yang membuat istana sangat megah. Sampai-sampai kemudian bangunannya itu sangat megah sehingga membuat takjub yaitu para hamba-hamba Allah yang lain. Manusia-manusia yang lain takjub dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh raja itu karena saking megahnya. Lantas kemudian dia tanya sama seorang ulama, bagaimana menurutmu terkait masalah istana yang aku bangun? Apakah ada kekurangan di dalam kemudian bangunan istana yang aku bangun ini? Kemudian kata ulama tersebut, sesungguhnya bangunan istanamu itu ada dua kekurangannya yang tidak mungkin kamu bisa untuk menambalnya, atau tidak mungkin kamu kemudian bisa untuk menggenapinya. Yang pertama adalah istanamu di dunia ini suatu saat lambat laun akan hancur dan pemiliknya, yang kedua pemiliknya suatu saat pasti akan mati. Ini yang diucapkan oleh ulama tatkala kemudian dia berpesan kepada seorang raja yang membangun istana. Di antaranya itu. Ini sampean ketemu ngantuk-ngantuk banget. Ya si awalnya adem sih dan hutan. Diceritani malaikat mau terus. Aduh, malaikat maut. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan, atau mungkin ditambahkan, monggo. Seolah-olah gantian kok. Ini dulu mau sebelah ini. Susunya kayak radio ya. Aduh. Ya. Siap nggih? Barakallahu fikum. Nahtamu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.